Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته خصوصا إلى حضرة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام معنا وأهلينا في أنفسنا وجميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها بخير ولطف وعافية وصحة وسلامة وبركة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat para alim ulama, para guru, para sesepuh, termasuk dan terutama ya segenap jajaran DKM masjid tercinta kita ini, ya, serta tentu seluruh jamaah hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kita semua ya selalu ya, dalam naungan rahmat, maghfirah, hidayah dan taufiknya yang terus menyempurna untuk kita semua hingga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah pada saat ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebelumnya kita meminta ya kehidupan yang baik dan mulia dalam kehidupan sementara di dunia ini, apalagi kelak kehidupan abadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini ya, alhamdulillah masih suasana Idul Fitri dan ini berarti pengajian pertama ya setelah Idul Fitri, pembukaan lagi. Alhamdulillah ya sudah dimulai lagi dan betul-betul mudah-mudahan bulan Syawal ini menjadi peningkatan ya ibadah kita dan kualitas ya penghambaan kita kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala. Ya mohon maaf lahir batin ya dari saya untuk seluruh jamaah terutama para pengurus masjid ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan ya. Hadirin hadirat sekalian ya seluruh masyarakat yang telah andil ya membantu ya kemakmuran Masjid Darul Rahman ini ya. Semoga Allah beri balasan terbaik ya. Amin ya rabbal alamin dengan segala bonusnya baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah ya Idul Fitri ya, alhamdulillah kita sering dengar
makna Idul Fitri. Di antara makna yang paling populer artinya kembali kepada fitrah, ya. Di samping arti lainnya kembali makan. Fitr, ya, fitr, futur, iftar artinya makan, gitu. Ya, setelah sebulan penuh berpuasa, maka di hari Idul Fitri kita kembali makan di siang harinya. Bahkan haram puasa, ya, wajib makan. Nah, arti lain adalah kembali kepada fitrah. Nah, sekarang apa sih arti fitrah? Ya, fitrah secara bahasa itu berasal dari fi'il fatara. Ya, fi'il fatara. Ya. Contohnya ada ayat ya fataras samawati wal ardh. Ya. Jadi Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti fatara itu artinya menciptakan. Fitrah berarti artinya penciptaan. Jadi kembali kepada fitrah artinya kembali kepada keadaan asli kita saat Allah menciptakan kita. Keadaan asli penciptaan diri kita oleh Allah. Bahasa sederhananya, istilahnya sekarang ini fitrah ini mungkin kita bisa pinjam istilah settingan pabrik. Betul, ya. Jadi kembali kepada fitrah itu artinya kembali ke settingan pabrik. Itu settingan asli yang Allah buat pada diri kita gitu, saat kita diciptakan oleh Allah. Itu sederhananya tuh. Ya. Ya, kita punya HP, ya, handphone kita punya, insya Allah saya yakin semuanya punya. Bahkan ada yang lebih dari satu. Ya, gitu. Nah, setelah handphone ini kita pakai, ya, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, ya, banyak hal yang masuk ke dalam handphone kita. Banyak hal positif, tapi juga mungkin banyak hal negatif. Bahkan ada handphone yang mengalami error. Nah, saya aja pernah ngalamin tuh beberapa kali, ada hang lah, ya, nggak bisa gerak sama sekali tuh, diem aja layarnya, dipencet-pencet nggak ada reaksi, gitu. Ya, ada yang kena virus, ya kan, masuk virus karena penggunaan HP sehari-hari dipakai, jadi bertemu berbagai hal. Ya, ada virus, gitu, rusak tuh fungsinya. Ya, ada yang ini hilang lah, itu hilang lah, gitu. Pakai telepon nggak bisa, pakai chattingan nggak bisa, pakai SMS nggak bisa. Jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Bahkan ada yang sampai dihack, disadap, diambil alih HP kita. Ya, fungsinya penggunaannya oleh orang lain. HP-nya sih ada di tangan kita, tapi kita nggak bisa pakai. Kita nggak punya kuasa mengendalikan HP kita. Nah, ini salah satu kondisi paling parah. Berarti kan kalau ibarat manusia, dia punya dirinya ada di badan dia, jiwanya ada, tapi sudah diambil alih kendalinya oleh pihak lain. Dia udah nggak bisa mengendalikan dirinya. Contoh sederhananya adalah orang kesurupan, gitu. Orang kesurupan itu kan dirinya diambil alih oleh pihak yang lain. Ya, dia mau ngomong apa yang keluar lain, dia mau ngomong nggak bisa. Omongan yang keluar ya omongan dari pihak yang masuk merasuki dirinya, ngehack dirinya, gitu. Perbuatannya apa segala macam. Dia nggak mau lompat-lompat, dia malah lompat-lompat. Padahal dia nggak mau sebenarnya, gitu. Nah, ini salah satu kondisi ya errornya HP yang paling parah. Masukan virus juga parah, fungsinya nggak bisa. Ya hang juga sama, fungsinya
nggak berjalan dengan normal. Itu saya pernah ngalamin, HP saya nggak bisa dinyalain. Wah, mati. Nah, ini bahaya nih kalau sampai ada manusia hatinya udah mati. Karena ada ayat Allah sampai menyegel hati manusia. Ya, khatamallahu ala disegel, ditutup. Udah, kalau udah ditutup, itu nasihat apa aja nggak ada yang masuk. Diperdengarkan di telinganya segala nasihat, ya, para ulama besar, bahkan dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, nggak ada yang mempan. Apa? Error udah parah ini. Nah, udah disegel, nggak bisa masuk yang lain. Nah, kembali kepada fitrah berarti kita kembali kepada settingan pabrik yang Allah jadikan untuk diri kita. Nah, settingan pabrik tuh ada dua keadaan. Satu, keadaan asli kita semua saat Allah menciptakan kita semua bersih dari salah dan dosa. Kenapa? Ya belum berbuat apa-apa. Ya, kita belum berbuat salah, belum juga berbuat benar, belum berbuat buruk, belum berbuat baik. Jadi nggak ada salah, tapi pahala juga belum ada. Putih bersih, ibarat kertas baru putih, belum ada isinya. Isi kebaikan belum ada, isi keburukan belum ada. Positifnya nggak ada dosa. Nah, yang kalau kayak begini meninggal dunia selamat. Walaupun nggak ada kebaikan, tapi karena nggak ada dosa selamat. Karena yang bikin orang celaka itu dosa. Dosa yang bikin orang celaka. Kenapa orang dihukum di neraka? Karena ada dosanya yang belum diampuni. Kalau semua dosanya diampuni, kesalahannya nggak ada, walaupun kebaikannya juga nggak ada, dia termasuk yang selamat. Kenapa? Nggak ada alasan dihukum, nggak ada. Contohnya apa? Satu, orang yang meninggal dunia di masa fatrah. Iya, ahlul fatrah. Nah, itu kan belum kena kewajiban syariat agama Allah, sehingga dia nggak ibadah kepada Allah, dia nggak kenal Allah, nggak dosa. Iya, orang kewajibannya lagi off, gitu. Masa fatrah, Rasulnya lagi nggak ada. Rasul baru belum turun, Rasul lama udah diangkat. Nah, sehingga dosanya nggak dihitung. Ya, walaupun pahalanya juga agak dihitung. Ya kan dia berbuat bukan karena patuh taat perintah Allah, orang dia belum tahu perintah Allah. Iya, kewajiban belum ada, larangan belum ada, berarti kosong-kosong. Nah, itu selamat. Nah, contoh yang kedua apa? Orang yang meninggal belum balik, anak-anak kecil. Orang yang belum balik juga sama, belum kena kewajiban syariat. Ya, anak kecil, ya, meninggal balita, gitu. Ya berarti dosanya belum ada. Apa dia udah punya pahala? Belum juga. Kan semua kebaikan anak pahalanya buat orang tua. Semua kesalahan anak dosanya juga buat orang tua. Berarti anak yang belum balik belum punya pahala, belum punya dosa. Gimana? Selamat. Gitu. Selamat. Nah, dari sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah berarti menghindari dosa itu lebih penting daripada mengambil kebaikan. Menghindari keburukan itu lebih penting daripada mengambil kebaikan. Menghindari dosa itu lebih penting daripada mencari pahala.
Sekarang kita ngejar pahala, dosanya kena lebih gede, nah rugi. Apa contohnya Pak? Orang ngejar pahala tapi tekor, dosanya gede. Ada. Ini biasanya salah satu contoh yang sering terjadi apa? Jemaah yang lagi umroh atau haji ngejar pahala nyium hajar aswad, tapi dengan cara ikut orang. Dorong sana, sengok sana, sikut sana, nyakitin orang lain. Nyium hajar aswad hukumnya sunnah, pahalanya sunnah. Nyakitin orang hukumnya haram. Haram itu selevelnya sama wajib. Jadi ini dosa ya, pahala wajib, ini dosa haram. Ini selevel nih. Nah, gitu. Ya, terus di bawah pahala wajib ada pahala sunnah. Pahala sunnah selevelnya sama makruh. Larangan makruh. Itu sunnah kan kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dosa. Makruh ditinggalin dapat pahala, dikerjain nggak dosa. Nah ini dapat deh nyium hajar aswad, dapat pahala sunnah, tapi dengan cara nyakitin orang, dapat dosa haram. Untung apa rugi? Tekor. Kalau ini ditimbang di akhirat, nah pahala sunnahnya habis, masih ada sisa dosa, nggak diampunin, tebus hukuman di neraka. Nah gitu ya. Jadi hati-hati nih ngejar pahala ya, ngejar pahala sholat berjamaah. Wah ini ada contoh yang luar biasa dari sahabat dan menantu Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidina Abu Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Ya, kan salah satu kisah populer, suatu saat beliau hendak ke masjid berjamaah, lalu di perjalanan ada orang tua yang jalannya lambat banget, gitu. Ya, padahal ini udah azan dari tadi. Terus, tapi karena dia ingat ya, ajaran Rasulullah SAW mengajarkan adab. Jadi Rasulullah tidak hanya mengajarkan hukum, tapi juga adab, akhlak. Jangan mendahului orang tua. Kalaupun terpaksa, permisi, sama kan gitu. Ya, makanya orang tua kita nih dulu ngajarin kalau lewat depan orang tua permisi, nunduk, ya kan? Permisi sambil nunduk, kayak orang ruku malah nunduknya gitu diajarin, ya kan? Ya jalan nih. Cuman sayangnya kayaknya sekarang udah jarang kayak gitu saya lihat. Ya, anak muda, remaja, anak lewat depan kita, lewat aja. Permisi kagak, nunduk kagak gitu. Nah, ini mungkin di antara hal yang harus kita perbaiki ya, mendidik generasi kita. Akhlak kan emang udah terasa banget moral bangsa kita udah menurun. Kenapa? Emang pendidikan akhlak itu kurang. Bukan salah mereka juga, salah kita yang tuaan kadang nggak ngajarin. Kurang ngajarinnya. Kadang-kadang kebawa apa ya? Kebawa rasa sayang yang berlebihan, gak tega katanya. Gitu. Ya, padahal ya kalau benar-benar sayang, kita akan menjaga keluarga kita, keturunan kita, generasi kita terhindar dari segala hal yang tidak baik. Nah, di antara hal yang tidak baik adalah akhlak buruk. Ya, antara hal yang tidak baik adalah akhlak buruk. Dan akhlak baik adalah salah satu sebab yang paling banyak membuat hamba Allah diampuni oleh Allah dan dipersilahkan masuk surga. Nah, Sayyidina Ali balik lagi ke kisah tadi, ya kan? Jadi nggak berani tuh mendahului orang tua itu.
Jalan di belakang terus ikutin, ya. Ikutin, komat di masjid, udah komat, wah apa terus disusul, wah takut ketinggalan nih jamaah, udah komat asalnya. Ternyata agak berani juga, tetap ikutin. Ikutin sampai akhirnya orang tua itu belok ke arah lain, bukan ke arah masjid. Jadi kan Sayyidina Ali bisa lancar, lebih lancar jalannya sampai ke masjid. Ternyata di masjid, ya, Rasulullah SAW lagi ruku, udah ruku, Pak. Dan ternyata itu sebenarnya rukunya udah rakaat terakhir. Dan rukunya lama banget. Kenapa lama? Ditahan sama malaikat Jibril punggung Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak bisa bangun dari ruku, ditahan, dipegang. Jangan bangun dulu dari ruku. Gitu. Allah memerintahkan malaikat Jibril tahan punggung Rasulullah. Ya Rasul, ya jangan bangun dulu dari ruku. Sayyidina Ali masuk masjid, masuk jamaah, takbiratul ihram, ya, kemudian ruku. Begitu Sayyidina Ali udah ikut ruku bareng imam, baru malaikat Jibril ngelepas punggung Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril menyampaikan tunjuk wahyu dari Allah, ucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi saat itulah pertama kali ucapan sami'allahu liman hamidah menggantikan Allahu Akbar. Jadi awal mulanya sholat itu setiap pindah posisi ya Allahu Akbar. Sama posisi lain kan kita dari i'tidal mau sujud Allahu Akbar, dari sujud duduk Allahu Akbar, dari duduk sujud lagi Allahu Akbar, ya, dari sujud kita bangun diri Allahu Akbar, yang disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Awalnya semua perpindahan posisi itu Allahu Akbar. Nah, gara-gara peristiwa itu pindah dari ruku ke i'tidal berubah jadi sami'allahu liman hamidah. Itu berkahnya Sayyidina Ali menaati adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap memuji Allah walaupun hati khawatir ketinggalan jamaah. Jadi enggak nafsu ngejar pahala, udah pasrah aja. Jadi betul-betul sampai itu di hati, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi andai pun ntar saya ketinggalan jamaah, tetap alhamdulillah. Itu memang diantara keunikan keistimewaan Sayyidina Ali apa? Kebiasaannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah, kita masih bersabar sehingga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih bersabar. Kadang-kadang sampai ambil ngelus dada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Karena apa? Karena kita masih berasa musibah itu seperti pukulan gitu, minimal seperti cubitan lah, masih ada gitu. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah kasih musibah, dia mengucap alhamdulillah. Jadi dikasih musibah bersyukur. Kenapa dikasih musibah bersyukur? Karena di antara fadilah utama musibah adalah ampunan, menghapus dosa. Itu saking bahagianya Sayyidina Ali dikasih peristiwa penghapusan dosa, makanya bersyukur. Kenapa? Karena Sayyidina Ali paham dosa yang bikin kita dihukum di neraka. Itu. Jadi bersih dari dosa itu lebih penting daripada ngejar pahala.
Nah, itu bukti itu. Itu yang diamalin sedang. Ya. Jadi bersih dapat dari dosa itu lebih penting daripada ngejar pahala jamaah. Yang penting dia bersyukur dikasih ujian oleh Allah. Kenapa? Karena ujian Allah diantara isinya adalah ampunan Allah. Alhamdulillah dosa saya dibersihkan oleh Allah. Nah, ini arti kembali kepada fitrah yang pertama. Kembali bersih dari salah dan dosa. Jadi caranya gimana? Nah, itu tadi contohnya. Salah satunya caranya kita ridho ya dengan takdir Allah ya, terutama musibah ridho. Karena dengan kita ridho kita dapat ampunan. Yang kedua, yang paling umum caranya kita minta ampun, istighfar, taubat, gitu. Nah pertanyaannya, kan istighfar bisa tiap hari, tiap bulan Hijriah kita bisa istighfar. Kenapa enggak tiap awal bulan Idul Fitri? Kan gitu. Ya, emang kita bisa kembali kepada fitrah, kita bisa kembali suci dari salah dan dosa setiap hari itu bisa, setiap bulan Hijriah bisa. Tapi momentum paling besar adalah bulan Ramadan. Disitulah momentum Allah menurunkan rahmat maghfirah paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada hari Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak daripada di bulan Ramadan. Namanya membebaskan dari neraka berarti memberi ampunan. Gitu. Ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang sering dianggap dhaif atau palsu. Ya, akhir-akhir ini nih, saya ada video orang kirim itu. Kan ada hadis terkenal, Ramadan awaluhu rahmah, ya, awsatuhu maghfirah, ya, akhiruhu itkum. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka. Ada yang bilang itu dhaif, bahkan ada yang menyatakan itu palsu karena bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat bahwa Allah sudah memberikan ampunan di bulan Ramadan sejak hari pertama. Emang iya, rahmat, maghfirah, pembebasan dari neraka itu Allah sudah berikan sejak hari pertama bulan Ramadan. Tapi proses orang dapat pengampunan dari neraka itu prosesnya apa dulu? Sebelum dia dapat pembebasan, berarti kan dia dapat ampunan dulu. Ya. Nah, sebelum dia dapat ampunan, dia dapat hidayah dulu. Nah, hidayah itu rahmat bukan? Rahmat. Itu maksudnya hadis itu. Awalnya rahmat, berikutnya maghfirah, ujungnya pembebasan neraka. Jadi 3 hal itu Allah berikan sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir dengan porsi yang paling besar sepanjang tahun. Karena itu momentum terbesarnya Idul Fitri, Allah tentukan perayaannya di tanggal 1 Syawal. Sebenarnya apa? Perintahnya kita kembali kepada fitrah setiap hari. Bahkan kita diajak kembali kepada fitrah minimal 5 kali sehari. Lah, sholat 5 waktu emang apa? Kembali kepada Allah, menghadap Allah. Berarti menyadarkan kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah. Nah, ini makna yang kedua. Fitrah, kembali kepada fitrah berarti kembali kepada settingan pabrik diri kita sebagai hamba sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dalilnya?
Kan udah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba kepada. Berarti penciptaan kita ini aslinya kita hamba Allah. Cuman perjalanan hidup kita kadang-kadang kita ini belok gitu. Ya kan? Makanya dalam sholat kita wajib menghadap kiblat. Apa kiblatnya? Ka'bah. Tapi Ka'bah itu kiblat badan kita. Kiblat hati kita Allah. Kiblat hati kita Allah. Jadi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ini, di luar sholat kita ngalamin ini, ngalamin itu, ngelihat ini, ngelihat itu, ngedengar ini, ngedengar itu, nonton ini, nonton itu, ya kan? Ya, kayak laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki melihat wanita cantik, perempuan melihat pria tampan, ya, apalagi sekarang banyak aurat kebuka. Nah, kadang-kadang dibelok, kepancing sama nafsu, gitu. Kadang-kadang belok nih kita. Alhamdulillah kalau Allah langsung sadarkan, beloknya gak lama-lama, balik lagi. Apa ada yang sampai belok jauh banget, bertahun-tahun ada, sampai bergelimang ya hidupnya sehari-hari, siang, malam, pergaulan bebas. Misal, kan ada yang begitu. Pergaulan itu berarti beloknya lama tuh, belum balik-balik, gitu. Tapi ketika dia tobat kepada Allah, dia langsung balik, sadar kembali untuk bertobat kepada Allah, berarti kembali menghadapkan dirinya kepada Allah. Allah terima taubatnya, maka seluruh dosanya Allah bersih. Sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosa seorang hamba, sejauh apapun ia pernah berbelok atau nyasar, untuk kembali ke hadirat Allah, untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali menghadapkan hati jiwa kita lurus kepada Allah, itu bukan dengan mengarahkan badan, tapi mengarahkan hati. Jadi nggak perlu waktu lama-lama. Ketika ya kesadaran hati terbentuk, penyesalan muncul di dalam jiwa, lalu ia sadar, bertobat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah, dia udah tobat tuh hatinya. Dia minta ampun, Allah terima, Allah ampun. Bersih kan? Itu begitu dia bersih dosanya, walaupun mungkin puluhan tahun dia hidup dalam pergaulan bebas misalnya ya, atau bahkan ada yang jadi penjajah seks, ya istilah ya, kalau dulu pelacur lah, ya, gitu. Ada yang menjadi penjajah seks, ya puluhan tahun kerja di dunia hitam, tapi ada saat dia sendiri di malam hari dia insaf, sadar, taubatan nasuha, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya, Allah cabut langsung nyawanya, selamat gitu, selamat. Walaupun mungkin kelihatannya sejarah hidupnya jelek, tapi ujungnya husnul khatimah. Dan bisa jadi orang lain nggak ada yang tahu. Orang dia lagi sendirian, dia tobat lagi sendirian, besok paginya dia udah mati. Siapa yang tahu dia udah tobat? Orang lain nggak ada.
Makanya jangan sembarangan kita memvonis orang. Walaupun hari-hari kelihatan sama mata kita, dia maksiat mulu, dia dosa mulu. Nah kalau dia tobat di malam hari lagi sendirian, terus Allah cabut nyawanya setelah tobatnya diterima, bersih dari dosa. Justru jangan kita bikin dosa dengan berburuk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak buruk sangka. Karena sesungguhnya sebagian zon itu ismun, dosa. Itu jelas Allah sebut. Firman Allah, dosa. Apa ini maksud sebagian zon, sebagian prasangka? Maksudnya prasangka buruk. Kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jangan berprasangka buruk. Jadi kita tidak tahu tuh kemuliaan orang di sisi Allah. Walaupun mungkin kelihatan hari-hari dia berbuat ini itu segala macam, ya, gitu. Siangnya ngapain gitu, terus ya pulang-pulang mabok misalnya, gitu kan. Situ, nah bisa aja jam 3 dia bangun, dia merenung kayak orang ngelamun, padahal dia nyesal hatinya. Ya Allah, itu saya pengen sadar, saya pengen jadi hamba-Mu yang baik, cuman saya lemah ya Allah. Saya berusaha nggak kuat ya Allah, gitu. Diterima oleh Allah, cabut nyawanya, bersih, gitu. Kan dulu ada kisah orang ahli maksiat di hadis Rasulullah menceritakan, ya, 2 orang di antara Bani Israel, satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Ahli maksiat Allah masukin surga. Kenapa? Hatinya tobat, merendah di hadapan Allah. Yang ahli ibadah dilempar ke neraka. Kenapa? Dia sombong dengan ibadahnya. Hati. Dia merasa dirinya udah selamat. Wah, ini mana dapat surga. Terus dia berburuk sangka, memvonis yang si ahli maksiat, ya udah neraka loh mah, gak bakal diampunin Allah. Nah itu bahaya. Dia berburuk sangka kepada hamba Allah sekaligus berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Kok udah berani-beraninya memvonis Allah nggak bakal ngampunin? Tahu dari mana? Ya kan? Rasulullah SAW aja pernah ditegur sama Allah. Dulu ada sahabat melakukan perbuatan dosa yang emang luar biasa. Sampai zaman sekarang juga nampak tuh yang berbuat dosa kayak gitu. Apa? Menzinahi jenazah. Mayat di kuburan digali, dizinain. Wah, ini ada cewek cantik, gadis meninggal, gali kuburannya, dizinain. Ini kan luar biasa, Bu. Zina aja udah dosa besar sama orang hidup nih, suka sama suka. Nah ini mayat dizinain. Gitu. Emang sih mayatnya masih segar, baru dikubur. Gitu. Baru tadi siang dikubur, malam pas sepi gali. Nah, suatu saat Allah kasih kesadaran. Dia mau tobat, datang menghadap langsung kepada Rasulullah SAW, tapi oleh Rasulullah ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah, wah ini keterlaluan dosanya nih, ditolak. Langsunglah turun firman Allah mengingatkan Rasulullah SAW, engkau adalah wakilku, khalifahku, aku maha pengampun. Tak ada satupun dosa yang tak kuampuni bila hambaku meminta ampun. Jadi engkau ya sebagai utusan Allah harus menerima semua hamba Allah yang datang ingin kembali ke hadirat Allah, apapun dosa yang mereka bawa.
terima, rangkul mereka, terima baik-baik. Jadi, nah ini salah satu akhlak orang suci, Bu. Kalau mau disebut orang suci ya, orang soleh dah. Gitu. Orang soleh apa? Orang soleh nggak mungkin nolak orang dengan dosa segede sebanyak apapun. Gitu. Soalnya kadang ada deh Bu orang ya yang nolak tangannya disentuh, apalagi dicium sama orang lain dengan alasan ini orang yang pengen cium tangan kotor. Nah, gitu. Iya. Apa ente cium tangan sama ente kotor, ini bersih, nggak mau, gitu. Kan ada yang begitu. Nah, oh, Ustaz, itu bukannya sombong, dia tawadu. Nah, gimana bedanya orang nolak tangannya dicium karena sombong atau karena tawadu? Kalau orang soleh, ulama, ilmunya tinggi, dia nolak dicium tangannya karena tawadu, maka dia akan nolak dicium tangannya oleh semua orang. Semua, tanpa pilih-pilih. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih hina dari semua orang. Gak ada satupun orang yang di bawah dia. Enggak, itu tawaduknya orang soleh. Tawaduknya. Sebagaimana nih, ada kisah seorang wali, ya, gitu, berjalan, lalu ketemu anjing di perjalanan. Itu ketemu anjing, walinya menghindari anjing, dia bergeser menjauh dari anjing. Tiba-tiba tuh anjingnya ngomong, ya, Allah izinkan anjing itu bicara kepada sang wali. Apa omongan anjing? Ya, sombong ente, mentang-mentang aneh najis mubalazo, ente nggak mau deket-deket sama aneh, itu kataan anjing. Tapi apa jawaban wali? Mohon maaf tuan anjing, gitu ibaratnya ini bahasa tawaduknya. Bukan aneh takut kena najis ente, justru aneh nggak mau ente kena najis aneh. Diri aneh lebih kotor dari ente. Ente nggak punya dosa aneh bejibun. Tuh saking tawaduknya orang soleh, sama anjing aja dia merasa lebih hina dirinya. Gitu. Nah, jadi kalau orang tawaduk nggak mau tangannya dicium, maka dia nggak mau dicium sama semua orang. Itu berarti tawaduk. Tapi kalau pilih-pilih, nah ini berarti takabur. Iya kan? Nah, itu takabur berarti. Kalau ada yang diterima, ada yang ditolak, wah bahaya tuh. Iya, walaupun mungkin bajunya keren ya, gamis, jubah, sorban gede. Iya, wah, sorbannya lengkap. Di kepala ada, di sini ada, sini ada. Gitu. Tapi cium tangan dia pilih-pilih. Nah, bahaya tuh yang begitu. Kalau yang tawadu mah emang dia nggak mau, jangan. Semua dianggap lebih mulia dari dirinya. Maka dia nggak mau dicium sama semua orang, jangan, nggak usah gitu, ya. Tapi kalau yang pilih-pilih kan ada tuh, ya, pilih-pilih. Kita ditolak, dianggap ente orang apa sih, orang nggak berharga ente, nggak usah. Cium-cium tangannya jadi kotor, ya, gitu, ya. Nah ini akhlak hati. Padahal Rasulullah SAW sudah mengabarkan tidaklah akan masuk surga orang yang di hatinya ada takabur, sombongan walaupun sebesar zarrah.
Zarrah itu kalau sekarang, kalau dulu diartiin biji sawi, karena dulu yang kecil banget. Kalau sekarang atom, karena katanya atom lebih kecil lagi. Pokoknya sekecil-kecilnya dah, jangan, ya itu. Jadi kembali kepada fitrah, kembali ke settingan pabrik kita bahwa kita hamba sejati Allah, dan diantara akhlak hamba sejati Allah adalah merasa diri kita paling hina di antara seluruh hamba Allah. Nah, terus gimana kita menyikapi berbagai kelebihan, keutamaan yang ada pada diri kita? Kita sikapi itu, kita terima sebagai nikmat anugerah karunia Allah. Kita bersyukur, bukan kita bersombong. Bersyukur. Nabi aja nggak boleh punya rasa lebih baik dari makhluk lain, nggak boleh. Nabi sama kita muliaan siapa, Pak? Muliaan Nabi. Ya, Nabi udah dijamin masuk surga, masuk saking mulianya. Nabi Musa alaihissalam kan dulu pernah dikasih perintah oleh Allah, wahai Musa, ya, cari satu makhluk yang lebih hina daripada dirimu dan bawalah makhluk itu ke hadapanku. Ya. Biasanya itu tempat yang Allah tunjuk buat Nabi Musa, ya, di Bukit Sinai atau Gunung Sinai, Tur Sina. Ya, itu tempat biasa Nabi Musa menerima wahyu dan bertahanus, berkholwat, bertahanus. Kalau Rasulullah SAW kan di Gua Hiro. Ya. Nah, Nabi Musa juga sebenarnya di Gunung Sinai ada guanya juga. Ya, cuman di situ disebut gunungnya, bukan guanya. Gitu. Nah, dikasih waktu tuh sekian hari, katakanlah 40 hari. Dikasih waktu. Cari 40 hari. Nabi Musa perhatiin tuh semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Mulai dari manusia. Lihat, ada ahli maksiat, kan ada pendosa, tapi enggak, belum tentu, gitu. Saya lebih baik. Gitu. Orang itu berbuat dosa kepada Allah wajar karena nggak kenal Allah. Saya udah dikasih ma'rifat oleh Allah, udah dikenalin, tapi masih berbuat dosa. Jadi saya lebih kurang ajar. Gitu. Saya lebih kurang ajar kepada Allah. Itu contoh. Terus dia cari lagi apa segala macam sampai dicari. Setelah dicari di kalangan manusia nggak ada, dicari di kalangan hewan. Sampai ketemu babi, bukan anjing lagi nih, babi. Kalau anjing, ya, badan anjing najis mughallazah itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi maka enggak. Jadi ada khilafiyah. Tapi kalau babi nggak ada khilafiyah. Semua mazhab sepakat babi itu badannya najis mughallazah karena jelas disebut di ayat Quran. Iya kan? Oh, khinzir. Jelas ayatnya. Nah, Nabi Musa ketemu babi, lihat babi, wah, ini bukan nih. Nah, kan gitu. Setelah dipikir-pikir, bukan juga, belum tentu. Babi, walaupun dia najis mughallazah badannya, tapi dia nggak punya dosa. Satu pun dia nggak punya dosa. Kecil apa? Kagak ada dosanya. Saya gitu. Walaupun badan manusia nih Allah jadikan suci sifatnya, gitu. Kalau dia punya dosa,
kembali menghadap Allah bawa dosa, nggak dapat ampunan, dihukum nggak? Dihukum, celaka. Berarti babi masih lebih baik daripada diri saya. Akhirnya pada waktu yang Allah tentukan, datang Nabi Musa dan Allah tanya, wahai Musa, kok kamu nggak bawa makhluk apa? Kan saya perintahkan cari satu makhluk yang lebih hina dari dirimu dan bawa. Mohon ampun ya Allah, saya udah cari, ternyata saya tak menemukan satupun makhluk yang lebih hina daripada diri saya. Terus apa firman Allah? Wahai Musa, andai kamu bawa satu saja makhluk yang kau anggap lebih hina daripada dirimu, ku cabut kenabianmu. Wahai Musa, andai kau bawa satu saja makhluk yang kau anggap lebih hina daripada dirimu, ku cabut kenabianmu. Artinya Nabi nggak boleh merasa ada satu makhluk yang lebih hina daripada dirinya. Padahal berarti kita boleh nggak? Lebih nggak boleh. Nah, kita jauh di bawah Nabi. Makhluk ya, bukan manusia. Makhluk. Berarti kita harus tawadhu di depan seluruh makhluk. Awas, ada kucing jangan main tendang aja walaupun dia nyolong ikan kita. Namanya juga kucing. Memang udah haknya. Ya. Kucing ngencingin motor kita. Alhamdulillah Pak, motor saya sering dikencingin kucing. Gitu. Ya. Ketahuan kucingnya. Oh, udah jangan diapa-apain. Gitu. Bahkan saya diajarin nih. Ya, saya terima. Kalau tadi kan Nabi Musa ketemu babi itu. Ya, dan alhamdulillah lulus karena tidak merasa lebih mulia daripada babi sekalipun yang zat badannya najis bukan langsung. Nah, itu Nabi gitu. Nah, kita kan lebih rendah daripada Nabi. Gitu. Berarti apa? Kalau bisa kita bukan hanya merasa lebih hina daripada babinya, kita merasa lebih hina daripada kotoran babi. Kotoran babi makhluk bukan? Nah, itulah sebabnya mengapa orang-orang soleh dan orang paling tawadhu adalah Rasulullah SAW. Mereka diperlakukan, dihinakan dengan cara apapun enggak sakit hati. Kenapa? Karena mereka merasa pantas dihinakan. Kita sakit hati karena kita merasa enggak pantas digituin. Ya, ada anak kecil nih menghina kita. Ya, gitu. Kita lagi duduk gitu. Ya, terus siapa ada orang lah gitu ya lewat depan kita. Kentut pas pantatnya depan muka kita. Kira-kira kita sakit hati kagak? Gitu. Iya. Tidak beradab. Tidak beradab. Kadang kan ada sakit hati. Kenapa? Ya wajar, itulah proses belajar emang kita. Kenapa? Kenapa kita merasa sakit hati? Dikentutin orang, kata kita merasa nggak pantas digituin. Pertanyaannya, emang kita semulia apa? Sampai nggak pantas dikentutin. Emang kita mau kentut lebih mulia mana? Kan gitu. Iya. Rasulullah SAW dilempari kotoran unta. Ada nggak sakit hati? Nggak ada. Begitu orang yang ngelemparin sakit, kok udah berapa hari nggak ngelemparin? Rasulullah orang yang paling perhatian, peduli, sayang sama orang itu. Nggak ada sakit hati sedikit pun. Rasulullah SAW orang yang pertama menjenguk orang itu.
Padahal sehari-hari ngelemparin kotoran, jeroan sama isinya tuh. Kan kalau kita nyembelih tuh, wow, ada, ya mohon maaf, ada fesesnya kalau bahasa halusnya, ya kan, kotoran. Kenapa Rasulullah SAW nggak sakit hati? Karena Rasulullah SAW merasa memang pantas di hadapan Allah dirinya diperlakukan oleh siapa saja. Kenapa? Rasul nggak merasa lebih mulia dari kotoran unta. Jadi nggak ada sakit hati. Nah, jadi kita harus mawas diri nih. Ketika hati kita merasa tersinggung, diperlakukan sesuatu oleh orang lain, itulah kesempatan besar buat kita mawas diri, menata diri, membersihkan hati. Oh, istighfar kita. Oh, berarti hati kita harus gitu, ya. Nah, berarti kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada jati diri kita sebagai hamba sejati Allah, menghadap lurus kepada Allah. Kalaupun sempat belok, balik lagi. Dan hamba sejati Allah itu makhluk Allah. Dan kita sebagai hamba sejati jangan merasa lebih mulia daripada seluruh makhluk. Gitu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Nah, kalau ketemu sama orang yang memang kita rasa, kita lihat emang udah ya kira-kira cukup bagus lah ya, gitu, menjalani hidupnya dengan tawadhu, benar-benar gitu ya, berarti beruntung kalau punya sahabat kayak gitu, ya, beruntung. Insya Allah ketularan baiknya, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menyempurnakan hidayah taufik kita, ya, betul-betul menjadi hamba sejati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha namut alaiha nabazu insyaallah ta'ala min alladhina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fadhillahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم والغفور الرحيم وانت خير الراحمين. اللهم بارك الفاتحه سير الفاتحه كلمه الفاتحه بالمعجزات الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر الحق دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله Salam ke bujur.
Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik Lahir batin. Buruan sebelum ada jalan. Yang ada di ini. Bang, mau Di sini nih. halal sih, halal kita. Iya nggak? Dapat nih.